Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hebat? Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika, khususnya matematika kelas 8, masih bersama Bu Meli dari SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian fungsi, domain, kodomain, dan rank. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang banyak pemetaan dan korespondensi satu-satu. Sekarang kamu siapkan buku tulisnya dan kita mulai ya. Setelah menyimak video ini, siswa diharapkan dapat menentukan banyaknya pemetaan dari dua buah himpunan serta memahami korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita ingat lagi ya, pengertian fungsi itu apa? Nah, fungsi adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu kali ke anggota himpunan B. Ingat ya, fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu kali ke anggota himpunan B. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan banyak pemetaan yang mungkin dibuat dari dua buah himpunan. Di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah contoh. Di sini ada himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A itu terdiri dari 2 dan 3, serta anggota himpunan B terdiri dari P dan Q. Nah, jika fungsi ini adalah memetakan himpunan A ke himpunan B, maka ada berapa banyak fungsi yang kita buat dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kita mulai dari gambar pertama ini. Kita pasangkan 2 ke P, kemudian kita pasangkan 3 ke Q. Nah, maka diagram panah ini sudah menunjukkan sebuah fungsi. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua, dari A ke B. Yang pertama 2 dipasangkan ke Q dan 3 dipasangkan ke P. Nah, karena di sini A-nya dipasangkan satu kali, maka ini adalah merupakan fungsi atau pemetaan. Sudah dapat 2 gambar. Nah, yang ini, gambar yang ketiga, dari A ke B, di mana 2 itu dipasangkan ke B dan 3 itu dipasangkan ke P. Maka relasi dari A ke B ini juga merupakan sebuah fungsi, karena setiap anggota himpunan A-nya tepat dipasangkan satu kali. Nah, yang berikutnya, gambar yang keempat. Dari A ke B, kita lihat. Yang pertama 2 dipasangkan ke Q, dan 3 dipasangkan ke Q. Nah, lihat, setiap anggota himpunan A-nya kan tepat dipasangkan satu kali. Maka diagram ini juga merupakan sebuah fungsi. Adakah pemetaan lain yang dapat kita, maksudnya adakah anggota himpunan A atau anggota bisa kita pasangkan lagi ke anggota himpunan B yang lainnya? Nah, jika tidak ada, hanya 4 ini saja, maka ini adalah banyaknya pemetaan yang dapat kita buat dari A ke B, di mana anggota himpunan A itu kita katakan sebagai domain, dan anggota himpunan B itu kita katakan sebagai kodomain. Dan banyak pemetaan yang dapat dibuat dari A ke B itu ternyata adalah 4 cara. Ini cara pertama, ini cara kedua, ini cara ketiga, dan ini cara keempat. Oke, selanjutnya masih tentang menentukan banyak pemetaan yang mungkin dapat kita buat dari dua buah himpunan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita harus menggunakan sebuah rumus, atau dapat kita gunakan sebuah rumus, yaitu rumusnya NB dipangkatkan dengan NA, di mana NA itu adalah banyak anggota himpunan A atau himpunan asal atau domain, dan NB itu adalah banyak anggota himpunan B atau himpunan tujuan, atau disebut juga dengan kodomain. Ingat ya, untuk menentukan banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, kita gunakan NB dipangkatkan dengan NA. Nah, kita lihat ke gambar yang tadi. Kalaulah gambarnya seperti ini, ya kan? Jika NB dipangkatkan dengan NA, maka jadilah dia 4 cara. Nah, NB-nya berapa? NB-nya di sini adalah 2, ya kan? NB itu adalah banyak anggota himpunan B. Nah, di sini ada 2 anggota himpunan B. Dan kemudian NA itu adalah banyak anggota himpunan A. Nah, di sini ada 2 anggota himpunan A-nya, sehingga 4 cara ini kita peroleh dari 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, 2 yang ini adalah anggota himpunan B. Nah, ini N-nya kan ada 2 tadi ya.
Kemudian 2 yang ini adalah banyak anggota himpunan A. Sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, mudah-mudahan sampai di sini Ananda Ibu paham ya. Oke, kita lanjut lagi dengan yang berikutnya adalah contoh soal. Di sini Ibu sudah menyiapkan 3 buah soal. Mari kita bahas satu-satu. Soal yang pertama. Diketahui B sama dengan himpunan 5 dan 10, kemudian himpunan C adalah himpunan A, I, U. Kemudian, banyak pemetaan yang dapat dibuat dari himpunan B ke himpunan C adalah, nah ingat, kalau yang ditanya banyak pemetaan dari himpunan B ke C, berarti posisinya kita balik, ya kan? Rumusnya itu adalah NC dipangkatkan dengan NB, ya kan? Nah, NC kita pangkatkan dengan NB, di mana NC-nya berapa? Atau banyak anggota himpunan C-nya adalah 3, dan banyak anggota himpunan B-nya adalah 2, sehingga 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Maka, banyak pemetaan yang dapat dibuat dari himpunan B ke C adalah 9 cara. Mudah-mudahan sampai di sini Ananda Ibu paham ya. Oke, selanjutnya ke contoh yang kedua. Nah, diketahui himpunan P sama dengan 1, 2. Banyak pemetaan yang dapat dibuat dari himpunan P ke P itu sendiri adalah, nah bagaimana caranya kalau soalnya seperti ini? Oke, kita lihat. Karena himpunan P ini dipetakan ke himpunan P itu sendiri, maka otomatis pastilah NP dipangkatkan dengan NP. Nah, NP-nya berapa? Ini dia, ada anggota himpunan P itu kan 1 dan 2, berarti ada 2 kan anggota himpunan P. Maka banyak pemetaan yang dapat dibuat dari P ke P sendiri adalah 2 dipangkatkan 2, sama dengan 4. Nah, banyak pemetaan yang dapat dibuat dari himpunan P ke himpunan P itu sendiri adalah dengan 4 cara. Nah, kalau kamu tidak percaya, silakan kamu buktikan sendiri. Kamu oret-oret di buku latihan kamu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini diketahui himpunan P adalah himpunan 2, 3, 5. Himpunan Q adalah himpunan RS. Kemudian, buatlah dalam diagram panah pemetaan yang dapat dibuat dari P ke Q. Nah, di sini perintah soalnya adalah membuat pemetaan yang dapat dibuat dari P ke Q dengan diagram panah. Oke, kita mulai. Kita coba yang pertama. Di sini udah Ibu sediakan diagram kosongnya. Dimulai dari yang pertama ini. Kita pasangkan 2 kemana dulu? Ke R. Nah, kemudian 3 kita pasangkan ke R. Kemudian 5 kita pasangkan ke R. Apakah ini merupakan sebuah fungsi atau pemetaan? Iya, karena di sini setiap anggota himpunan P-nya tepat dipasangkan 1 kali. Nah, kemudian dapatlah 1 pemetaan. Kemudian adakah pemetaan lain? Kita coba lagi. Sekarang kita pasangkan 2 ke S. Kemudian 3 ke S. Selanjutnya 5 ke S. Nah, apakah ini merupakan sebuah fungsi atau pemetaan? Kita lihat anggota himpunan P-nya. Apakah setiap anggota himpunan P-nya dipasangkan tepat 1 kali? Iya, di sini anggota himpunan P-nya tepat dipasangkan 1 kali ke himpunan Q. Maka ini juga merupakan fungsi atau pemetaan. Oke, yang ketiga ini. Kita pasangkan yang pertama 2 ke R. Kemudian 3 ke R. Kemudian 5 ke S. Nah, sekarang apakah ini merupakan sebuah fungsi? Gambar yang ketiga ini apakah merupakan sebuah fungsi? Nah, di sini kita lihat setiap anggota himpunan P-nya tepat dipasangkan 1 kali ke anggota himpunan Q. Nah, maka gambar yang ketiga ini juga merupakan sebuah fungsi. Berarti sudah 3 cara. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lanjut gambar yang keempat. 2 itu coba kita pasangkan ke R, kemudian 3 kita pasangkan ke S, dan 5 itu kita pasangkan ke R. Nah, apakah gambar ini juga merupakan fungsi? Nah, kita lihat apakah P ini sudah dipasangkan tepat 1 kali ke anggota himpunan Q. Nah, ternyata iya. Maka, karena setiap anggota himpunan P-nya telah dipasangkan tepat 1 kali ke anggota himpunan Q, maka diagram ini menunjukkan sebuah fungsi. Kita lanjut gambar yang
berikutnya atau yang kelima ya. Nah, kita pasangkan dulu P ke R, kemudian 3 ke S, 5 ke R. Nah, maka apakah gambar ini merupakan fungsi? Nah, lihat, di sini P-nya sudah dipasangkan tepat 1 kali ke setiap anggota himpunan Q. Nah, maka gambar yang kelima ini juga merupakan sebuah fungsi. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya. Kemanakah kita pasangkan anggota himpunan P-nya? Yang pertama P kita pasangkan ke S. Selanjutnya 3 kita pasangkan ke R. Kemudian 5 kita pasangkan ke S. Nah, apakah diagram ini sudah merupakan sebuah fungsi? Nah, kita lihat adakah percabangan di sini di anggota himpunan P? Tidak ada ya. Dan setiap anggota himpunan P sudah dipasangkan tepat 1 kali ke himpunan Q. Maka gambar yang ke-6 ini juga merupakan sebuah fungsi. Oke, kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Lihat di sini ada 2-nya dipasangkan ke S. Kemudian 3-nya dipasangkan ke S. 5-nya bisa kita pasangkan lagi ke R. Nah, gambar ini juga merupakan sebuah fungsi karena setiap anggota himpunan P-nya tidak punya cabang kan? Nah, berarti dia sudah menunjukkan sebuah fungsi. Berarti sudah ada 7 cara yang bisa kita buat dari P ke Q. Nah, apakah ada cara lain lagi? Kita lihat pada gambar yang ke-8. Nah, pada gambar yang ke-8, 2 itu bisa dipasangkan ke S, 3 bisa dipasangkan ke R, dan S itu bisa dipasangkan ke R. Nah, di sini kan P-nya sudah dipasangkan tepat 1 kali ke anggota himpunan Q. Nah, selanjutnya apakah ada fungsi lain yang dapat kita buat selain 8 ini? Nah, sepertinya tidak. Kenapa? Karena kalau kita gunakan rumus menentukan banyak pemetaan yang dapat dibuat dari 2 buah himpunan, yaitu NQ dipangkatkan dengan NP. Kenapa? Karena yang mau dibuat itu adalah pemetaan dari P ke Q ya. Maka rumusnya tentu seperti ini. NQ dipangkatkan dengan NP. Di mana NQ-nya berapa? Nah, NQ-nya di sini kan 2, ya, R dan S. Kemudian NP-nya berapa? NP-nya ada 3, yaitu 2, 3, 5. Kan ada 3 buah ya. Maka 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Maka gambar ini semua adalah merupakan fungsi yang dapat dibuat dari himpunan P ke Q. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan Ananda Ibu paham dan dapat membantu Ananda dalam memahami menentukan banyak pemetaan yang dapat dibuat dari 2 buah himpunan. Selanjutnya kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita masuk dengan korespondensi satu-satu. Apakah korespondensi satu-satu itu? Nah, sebelum kita bahas apa itu pengertian korespondensi satu-satu, silakan Ananda lihat dulu gambar ini. Nah, kira-kira dari 2 gambar ini, nah, pada gambar pertama ini nama relasinya apa ya yang bisa kita buat? Nah, di sini kita lihat. Ternyata dari P ke Q itu jika Indonesia dipasangkan ke Jakarta, Malaysia dipasangkan ke Kuala Lumpur, Thailand dipasangkan ke Bangkok, Singapura dipasangkan ke Singapura, dan Filipina dipasangkan ke Manila, maka nama relasi yang cocok digunakan untuk gambar yang pertama ini adalah beribu kota. Nah, kita coba. Indonesia beribu kota Jakarta, Malaysia beribu kota Kuala Lumpur, Thailand beribu kota Bangkok, Singapura beribu kota Singapura, Filipina beribu kota Filipina. Jadi cocok dia ya. Nama relasinya adalah beribu kota. Nah, jika gambar yang kedua dibalik dari Q ke P. Nah, ini dari Q ke P. Maka nama relasinya kira-kira yang cocok itu apa ya? Nah, yang cocok itu adalah ibu kota negara. Kita coba. Jakarta ibu kota negara dari Indonesia. Kuala Lumpur ibu kota negara dari Malaysia. Bangkok ibu kota negara dari Thailand, sedangkan Singapura ibu kota negara dari Singapura, sedangkan Manila adalah ibu kota negara dari Filipina. Apakah ini merupakan sebuah fungsi? Iya, karena setiap anggota himpunan awalnya atau himpunan domainnya tepat dipasangkan 1 kali ke himpunan kawannya atau kodomainnya. Nah, yang ini juga setiap anggota himpunan domainnya tepat dipasangkan 1 kali ke anggota himpunan kodomainnya. Nah, yang istimewanya lagi apa di sini yang Anda dapat lihat? Nah, yang dapat kita lihat di sini,
Ternyata setiap himpunan P itu berpasangan semuanya berpasangan satu ya. Nah, kemudian banyak anggota himpunan P-nya tentu sama banyak dengan anggota himpunan Q. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Maka artinya kalau bentuk fungsinya itu seperti ini, di mana anggota himpunan domainnya sama banyak dengan anggota himpunan kodomainnya, maka ini sudah membentuk sebuah korespondensi satu-satu. Nah, keterangannya seperti ini. Himpunan P itu dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan Q jika setiap anggota himpunan P dipasangkan dengan tepat satu kali ke anggota Q. Dan sebaliknya, setiap anggota Q dipasangkan tepat satu kali ke anggota P. Jadi masing-masing ini memasangkan satu kali, dan syarat yang paling utama itu adalah banyak anggota himpunan P dan Q haruslah sama ya. Nah, kemudian ini dia kalau dibuatkan dalam bentuk model matematika, berarti NP atau banyak anggota himpunan P harus sama dengan banyak anggota himpunan Q. Barulah fungsi tersebut bisa dikatakan saling berkorespondensi satu-satu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini Anda dan Ibu paham tentang korespondensi satu-satu ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Di antara pasangan himpunan berikut, manakah yang dapat berkorespondensi satu-satu? Oke, kita bahas dari yang A. Himpunan A sama dengan himpunan K, L, M, N, O. Kemudian himpunan B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Apakah antara himpunan A dan B ini bisa berkorespondensi satu-satu? Nah, syarat utama korespondensi satu-satu itu tadi adalah banyak anggota himpunan domain sama dengan banyak anggota himpunan kodomain. Maka otomatis di sini harus kita lihat berapa banyak anggota himpunan A dan berapa banyak anggota himpunan B. Nah, jika sama, maka antara himpunan A dan B ini bisa berkorespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat. Banyak anggota himpunan A-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak anggota himpunan A sama dengan 5. Banyak anggota himpunan B-nya berapa? 5. Nah, maka himpunan A dan B ini bisa berkorespondensi satu-satu. Sekarang kita coba ke B. Di sini ada himpunan P dan Q, yaitu P-nya adalah titik sudut segitiga ABC. Kemudian Q-nya adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Nah, titik sudut ABC itu berarti kan ada A, ada B, ada C. Berarti ada 3 kan? Nah, maka banyak anggota himpunan P-nya adalah 3 dan banyak anggota himpunan Q-nya apa? Warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Maka NQ-nya adalah 3. Ini kan? Nah, NP-nya sama dengan 3 dan NQ-nya sama dengan 3, maka antara himpunan P dan Q ini pastilah bisa berkorespondensi satu-satu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Lanjut nomor C. Di mana himpunan K-nya adalah huruf vokal. Nah, huruf vokal itu apa-apa saja ya? Nah, coba kamu pikirkan dulu. Dan himpunan L-nya adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 6. Oke, kita lihat huruf vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Ya, dan berarti di sini banyak anggota himpunan K-nya sama dengan 5. Dan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 6 itu apa-apa saja? Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak anggota himpunan L-nya ada 6. Apakah banyak anggota himpunan K dan NL-nya sama? Nah, ternyata tidak. Maka antara himpunan K dan himpunan L ini tidak bisa terjadi korespondensi satu-satu atau tidak dapat berkorespondensi satu-satu. Nah, lanjut ke nomor D. Ya. Nomor D, di mana himpunan X ini adalah faktor dari 12. Sedangkan Y adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Nah, kita mulai. Faktor dari 12 itu apa-apa saja? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka banyak anggota himpunan X-nya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bilangan prima yang kurang dari 15 itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13.
Maka banyak anggota himpunan Y itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia. Sehingga NX-nya sama dengan NY-nya, maka antara himpunan X dan Y ini dapat berkorespondensi satu-satu. Mudah-mudahan sampai di sini anak ibu paham dan materi yang ibu jelaskan ini dapat membantu anak semua. Oke, demikian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat serta selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.